Bab 4 Uji ANOVA. Data yang dimiliki berupa data tingkat penjualan SP pada lokasi Teluk Jambe, Kelari, dan Telaga Sari. Responden sejumlah 23. Data ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini ada tabel yang telah kita input. Selanjutnya di sini ada data view dan variable view. Hasil dari data yang telah kita ambil dimasukkan ke SPSS. Lalu di sini ada data view dan variable view contohnya yang telah kita lampirkan. Selanjutnya hasil output SPSS uji normalitas seperti gambar yang telah dilampirkan. Lokasi Teluk Jambe segmentasinya 0,089, Kelari segmentasinya 0,362, lokasi Telaga Sari segmentasinya 0,023. Selanjutnya uji homogenitas. Seperti gambar yang telah dilampirkan, segmentasinya 0,083, 0,413, 0,424, 0,100. Lalu yang ketiga ada uji F. Yang pertama output 1 deskriptif, bisa dilihat yang Teluk Jambe itu meannya 45,22, sedangkan yang Kelari 100,00 dan yang Telaga Sari 81,88, sehingga total dari 3 lokasi itu mendapatkan mean 72,26. Lalu yang B output 2 uji F di sini mendapatkan signifikannya 0,025, dan yang terakhir itu output 3 uji lanjut perbandingan antar lokasi. Untuk yang 2K HSD itu mean difference-nya antara Teluk Jambe dan Kelari mendapatkan min 54,778 dengan signifikan 0,026, sehingga dari 3 lokasi itu mendapatkan signifikan 0,636. Untuk yang LSD itu sama mean difference-nya, tetapi perbedaannya di signifikan. Yang LSD itu mendapatkan 0,010 dengan keseluruhan di 3 lokasi itu mencakup signifikannya 0,370. Untuk yang Bonferroni itu sama mean difference-nya, cuma bedanya di signifikan, itu mendapatkan 0,370. Sedangkan untuk 3 lokasi itu signifikannya mendapatkan 1,000. Oke, selanjutnya yaitu hasil dan juga kesimpulan. Hasil dan kesimpulan uji normalitas. Jadi di sini ada tabel hasil uji normalitas menggunakan Sapir-Wheel. Nah, dari kesimpulannya yaitu berdasarkan dari output Sapir-Wheel, maka didapat nilai segmentasi lokasi Teluk Jambe sebesar 0,89, nilai segmentasi lokasi Kelari sebesar 0,362, dan nilai segmentasi Telaga Sari sebesar 0,23. Karena nilai segmentasi ketiga lokasi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga data berdistribusi normal. Sehingga syarat untuk uji F atau ANOVA telah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah uji F. Selanjutnya adalah hasil dan juga kesimpulan uji F. A. Analisis deskriptif. Jadi di bawah ini ada tabel analisis deskriptif. Nah, dari kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil SPSS, maka didapat rata-rata sampel tingkat penjualan di Teluk Jambe sebesar 45,22 cup. Rata-rata tingkat penjualan di Kelari sebesar 100,00 dan rata-rata tingkat penjualan di Telaga Sari sebesar 81,88 cup. Secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa pada sampel terdapat perbedaan rata-rata tingkat penjualan pada lokasi yang berbeda, yaitu berturut-turut tingkat penjualan di Kelari paling besar, menyusul tingkat penjualan di Teluk Jambe dan yang paling kecil. Untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan pada populasi atau tidak, maka dapat dilihat pada output yang kedua, yaitu sebagai berikut. B. Uji homogenitas. Jadi berikut ini ada tabel uji homogenitas.
Dan kesimpulannya yaitu dari uji homogenitas varians menggunakan uji Levens diperoleh hasil bahwa baik berdasarkan rata maupun median memiliki signifikasi lebih dari 0,05. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok data adalah homogen atau sama. C. Hasil uji F. Jadi di bawah ini ada hasil uji F, yaitu sumber keragaman dan juga tingkat penjualan di 3 lokasi. Dan berdasarkan kesimpulannya yaitu output, maka didapat bahwa nilai segmentasi 2-tailed untuk ANOVA yaitu sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H diterima. Artinya minimal ada sepasang rata-rata tingkat penjualan yang berbeda. Untuk mengetahui pasangan mana yang berbeda, maka diperlukan uji post hoc atau uji lanjut untuk perbandingan tingkat penjualan di 3 lokasi. Lalu yang keempat ada hasil uji lanjut perbandingan berganda antar lokasi. Mengingat hasil uji homogenitas bahwa data pada ketiga lokasi itu memiliki varians yang beragam homogen, maka uji post hoc, uji perbandingan antar kelompok menggunakan perbandingan pada uji post hoc kelompok equal variance assume antara lain LSD, least significant difference, uji 2K HSD, 2K Hannes significant difference, uji Duncan's New Multiple Range Test atau DMRT, atau uji Bonferroni. Ya, ini adalah hasil uji perbandingan berganda pada tingkat penjualan di 3 lokasi. Kesimpulannya yaitu berdasarkan uji perbandingan berganda pada tingkat signifikansi yang berlaku, kesimpulannya untuk populasi menggunakan LSD, 2K maupun Bonferroni menunjukkan bahwa yang pertama, tingkat penjualan di Kelari dan Telaga Sari adalah sama. Yang kedua, tingkat penjualan di Kelari berbeda dengan tingkat penjualan di Teluk Jambe. Yang ketiga, tingkat penjualan di Telaga Sari berbeda dengan tingkat penjualan di Teluk Jambe. Yang keempat, tingkat penjualan di Kelari maupun di Telaga Sari lebih besar dibanding tingkat penjualan di Teluk Jambe.